Oke. Baik ya, kita lanjutkan kembali. Tadi ya core-nya ada 2, yang pertama itu mengidentifikasi sistem koordinat yang akan kita transformasikan, kemudian melakukan transformasi. Kalau misalkan kita lihat di sini ada 5 tahap sebetulnya ya untuk transformasi sistem koordinat ini. Dimulai dari perangkat apa yang akan kita gunakan, baik ArcGIS kah, Quantum kah, dan lain-lain. Kemudian kita identifikasi data kita sebelum kita transformasi, apakah sudah mempunyai koordinat asal atau belum. Kalau misalkan belum, ya berarti harus ada step-step yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian di situ baru melakukan transformasi dan juga memeriksa hasil. Aplikasi yang digunakan jelas ya di sini. Kita bagi yang menggunakan ArcGIS nanti kan kita simulasikan, dan untuk yang Quantum GIS nanti bisa dilihatlah di video YouTube di situ untuk cara melakukan transformasi. Dan sebelumnya saya mohon maaf tidak mengaktifkan kamera karena tadi sinyal di sini rada kurang bagus lagi. Oke, sebelum kita melakukan transformasi, memang alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nih cara membaca koordinat di aplikasi GIS. Di awal perkuliahan kita sudah pernah membahas ya jenis-jenis dari koordinat ini, baik dari bentuknya ya, ada yang decimal degree, kemudian ada juga yang degree minute second, DMS, kemudian ada juga yang pakai meter. Dari ketiga ini yang sering familiar banget digunakan pada saat kita mengolah atau kita mengerjakan data-data geospasial ya. Nah, bentuknya seperti ini harus diingat-ingat, decimal degree, ini DMS, degree minute dan second, kemudian ada meter di sini. Di samping itu kalau misalkan kita buka aplikasi GIS sambil dibuka ya rekan-rekan semuanya ya, datanya bisa di-download, kemudian sambil dibuka dipraktekkan. Kemudian di sini juga ada informasi juga nih, ketika kita mengaktifkan atau menggerakkan kursor kita kanan dan kiri, di sini pasti akan gerak kalau di aplikasi GIS. Ini sebagai salah satu penanda lokasi koordinat kita di pointer kita itu di mana. Nah, itu. Kemudian kalau misalkan kita udah mengetahui cara membaca ini, akan sangat mudah ya ketika kita ingin mengidentifikasi sebetulnya masuk zona manakah, masuk di TM berapakah, dan lain sebagainya. Buat teman-teman udah pada bisa kan ya? Sebelum saya lanjut, saya coba make sure kembali ya buat teman-teman untuk pembacaan jenis-jenis koordinat ini. Udah pada bisa semua ya? Coba raise hand yang udah bisa. Boleh raise hand yang udah bisa. Decimal degree, DMS maupun meter. Baru 1 orang ini, bagaimana? Yang lain, oke. Gampang lah ya. Misalkan koordinat di Tasikmalaya berapa nih, gitu. Nah, itu kan bisa dilihat kan ketika kita menggerakkan kursor, dan ketika datanya yang pasti sudah ditampilkan, gitu. Misalkan data layarnya, gitu. Seperti itu. Coba ada bisa lah ya. Kemudian, di sini yang paling penting, bukan yang paling penting ya, salah satu paling penting juga ketika kita membuka data GIS, atau membuka data geospasial ya di aplikasi GIS ini, bagian bawah ini yang di sini itu kan tampilan yang bisa kita sesuaikan, dalam arti ketika kita ingin menampilkan informasi koordinat berbentuk decimal degree itu bisa disetting ya melalui layar properties ini. Layar properties, ketika klik 2 kali atau klik kanan properties nanti akan keluar data frame properties. Dari sini ketika kita klik yang tab general ini, maka akan muncul informasi yang tertera seperti di layar kalian masing-masing. Di sini ada display. Display ini akan terdisplay di sini, gitu. Ketika kalian pilihnya decimal degree, ya akan tampil di sini decimal degree. Ketika yang dipilih misalkan ini DMS, ya yang tampil di sini pasti akan DMS. Ketika yang dipilih misalkan meter, ya di sini akan tampil meter. Nah, ini salah satu cara juga untuk mempermudah ya, mempermudah ketika kita mengidentifikasi atau apa ya, melihat lah atau mengidentifikasi sifat.
mengidentifikasi posisi koordinat kita berada di lokasi mana gitu. Lokasi kita berada di koordinat berapa gitu maksudnya. Ini kurang tepat. Kemudian di data properties juga di sini ada type coordinate system. Pada saat pertama kali kita melakukan georeferencing ya untuk pemberian informasi spatial reference pada data peta yang semulanya belum ada referensi spasialnya, ini kan kita tentukan terlebih dahulu kan ya, betul tidak? Betul ya, tentukan terlebih dahulu data peta kita itu apa gitu yang pertama. Ini juga sangat berpengaruh ya, ketika yang kita gunakan misalkan koordinat di layer atau data frame ini apa. Sebagai contoh misalkan gini, kita punya data geospasial misalkan berupa titik, garis, poligon. Setelah itu geografis di sini dengan koordinat sistemnya WGS 1984 gitu. Makanya baiknya untuk layar ini koordinat yang digunakan yaitu WGS 1984. Biar nanti satu sistem semua. Kalau misalkan ternyata data kita misalkan menggunakan UTM ya baiknya dengan UTM dengan zona berapanya gitu dipilih. Ini. Penggunaan jenis koordinat sistem di layer properties ini juga akan bermanfaat ya ketika kita menggunakan measure ataupun misalkan kita ingin melihat ukuran dari sebuah area gitu. Nah, itu kan bisa langsung digunakan. Karena salah satu syarat ketika kita ingin menggunakan atau ingin mengetahui jarak ataupun luas yaitu kan menggunakan koordinat meter di sini satuannya. Oke. Kalau misalkan udah pada paham cara membaca koordinat tadi, coba di sini catat nih rekan-rekan semuanya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini sumbernya dari ini ya. Ada e-booknya juga terkait yang pelatihan itu. Coba kalian identifikasi ini berada di lokasi mana saja nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ya. Nah, ini berada di lokasi mana. Nanti hasilnya bisa direkap di masing-masing ini ya. Ketua kelas ya, ada ketua kelas kan ya di sini kan ya. Direkap dan di situ nanti biar tahu siapa yang sudah bisa membaca koordinat atau belum. Itu ya. Ada 5 kok. Tabel aja, dibuat tabel. Misalkan ini ada 1 tabel lagi di sini boleh. Atau misalkan langsung isi di sini nama kotanya kota apa. Gitu. Itu menjadi salah satu tugas ya untuk pembacaan koordinat. Kenapa harus bisa baca koordinat terlebih dahulu? Karena untuk melakukan transformasi koordinat, ya kita harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu koordinatnya apa jenisnya. Biar kita tidak akan bingung ketika dihadapkan pada data yang katakanlah berbeda-beda gitu jenis koordinat sistemnya. Lanjut lagi. Nah, kemudian informasi referensi spasial di data spasial di data SHP ya, tentunya ya untuk kalau kita pakai Esri. Itu disimpannya di mana sih? Dia tuh ada di sini kalau misalkan buka di Windows Explorer kan ada PRJ nih. Nah, ketika dibuka nanti akan seperti ini bentuknya. Ini untuk yang geografis, ini untuk yang UTM. Ya, ketika dibuka. Pernah ada kasus waktu pertemuan-pertemuan sebelumnya, ketika membuka data itu kan ada notifikasi unknown spatial reference kan ya. Baik itu data citra ataupun data vektor. Ketika ada notif seperti itu berarti tandanya data tersebut memang belum ada spatial reference-nya. Atau kalau misalkan untuk yang vektor belum ada ininya nih. Belum ada. Makanya kalau dibuka ada notifikasi unknown spatial reference. Nah, untuk mengatasi itu ya salah satunya ya kita dengan melakukan ini ya, menentukan atau define coordinate system-nya atau menentukan koordinat sistemnya. Itu kita bisa define kalau misalkan kita udah tahu bounding box-nya berapa nih gitu untuk wilayah ini gitu. Di sebelah sininya berapa, koordinatnya sebelah sini misalkan ada suatu data peta segini ya, gitu. Di sininya berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Nanti kan bisa ketahuan. Oh,
Ini jenis koordinatnya misalkan geografis nih, lintang ini sampai ini ya, langsung bisa dikoordinat geografis. Tapi kalau misalkan dia itu UTM, kita harus tahu dulu nih, lintang ini, lintang ini, lintang ini, data ini segini, dan lain sebagainya. Kita harus lihat tuh interval antara zona UTM itu berapa, nanti dia tepatnya berada di zona berapa. Nah, itu kan ditentukan. Oke, lanjut lagi. Nah, ini penting ya, ketika kita ingin melakukan transformasi koordinat, salah satunya kita harus kenal terkait pembagian zona ya, UTM maupun TM3. Kenapa ada TM3 di sini? Karena tidak dibungkiri ya, kalau misalkan kita bekerja misalkan agraria ya, Badan Pertanahan Nasional, ya itu menggunakan TM3. TM3 itu apa? Di awal perkuliahan sebenarnya udah pernah jelaskannya, cuma di sini akan diulas saja. Nah, ini zona UTM ya. Di mana di sini ada khatulistiwa 0. Nah, ini North and South 47 dari 46 sampai di sini ada 54. Notice di sini ya teman-teman ya. Di sini ada decimal degree, saya taruhnya di sini tuh. Nah, dari ini tuh yang menentukan jarak interval dari setiap zona ya, UTM. 96 sampai 102 berarti dia ada di zona 47. Ketika dia di atas khatulistiwa berarti zonanya north. Kalau misalkan di bawah jadinya south. 8 antara 102 sampai 108. 9, 108 sampai 114 dan seterusnya. Nah, kemudian yang TM3 itu apa? Nah, ini TM3 itu zona yang tadi dibagi dua ya. Tadi kan dari sini ke sini kan ya. Nah, kalau misalnya 96, 102 dari sini ke sini. Nah, untuk yang TM3 itu dia dibagi dua lagi nih. Nah, ada garis tengah lagi di sini. Per 3 derajat di situ. Nah, ya, paham ya sampai sini ya? Untuk perzonaan. Jadi contoh seperti ini nih. Ya, ini 50N. Ini kan N3 nih, kalau misalkan ada 491, 482 dan seterusnya gitu. Pokoknya ada titik-titik, titik 2, titik 1. 47 di sini ada 2, 47.1, 47.2. Ini TM3. Kalau misalkan hanya 50, 50, 49, 49, ini yang UTM. Yang sama kebalik nanti ya. Karena tadi zona UTM untuk TM3 kan dibagi dua. Misalkan zona 50 dibagi dua, ada 50.1, ada 50.2. Nah, tergantung di belahan bumi mana nih antara utara dan selatan. Ini harus paham ya. Coba sambil saya coba tanya ya. Silvarowi ada Silvarowi? Silvarowi Pratiwi ya? Ada Mbak Silva? Nggak ada. Oke, Mbak Mas Sandi ada? Sandi nggak ada. Mbak Koirunisa ada ya? Standby ya Mbak Koirunisa ya? Indonesia yang mana? Koirunisa siapa nih? Nggak ada kelasnya soalnya. Yang berkacamata saya lihat di sini. Koirunisa. Atau berkacamata semua. Ya saya gantilah. Ada dua mah. Mufi Datunisa ada standby ya, Mbak Mufi ya. Ya, Pak. Mbak Mufi kalau ini dia itu TM3 atau UTM? Boleh diulangi, Pak? Yang mana? Apa nih Mbak? Ini UTM kah? Atau TM3? 49.1. TM3.
Ada? TM3, Pak. Oke, mantap. Mbak Riri Lestari, standby ya. Ya, Pak. Kalau ini dia termasuknya TM, dia TM 52S. TM, Pak. Oke, cakep. Ini perlu cowok mana? Mbak Ana Zahra standby, Mbak Ana. Ya, Pak. Misalkan saya punya data ya, punya data spasial. Dia itu datanya itu kanan kirinya lah, atau nggak usah kanan kiri, punya data titik aja saya lah, punya data titik ya, biar X-nya doang. Dia itu koordinatnya itu 108,50 degree misalkan ya. Kemudian untuk Y-nya itu dia ada di, aduh berapa yang untuk Indonesia deh. Ya harus coba bentar Mbak ya, bentar ya. Buka data dulu, aku salah. Bentar. Jangan 108 ya, saya ganti. Saya punya data titik ya Mbak. Dia itu koordinatnya itu di 107,042 untuk bujurnya itu. Kemudian lintangnya tuh minus 6,901. Itu berada di zona UTM berapa Mbak? UTM 48 mungkin, Pak. Oke, saya tulis lagi ya tadi. Dia itu di 107 tadi ya. Ya, Koma berapa tadi? Saya lupa. 0,42. 0,042. 042. Ini kalau saya nulis-nulis di layar kelihatan kan ya? Ada, Pak. Kemudian min 6 berapa tadi? Nggak tahu tadi cuma min 6 berapa. 934 ya. Nah, menurut Mbak tadi di zona berapa? Di zona 4, UTM-nya? 48. 48, Pak. 48-nya north south. Di short. Oke, di south ya. Karena nilai 107, ya kan Mbak ya? 107, Ya, Pak. sekian. Itu rentangnya itu di sini sampai sini ya Mbak ya. Iya, Pak. Ya kan? Nah, kemudian nilai ini karena ada minus ya, saya langsung minus saja. Berarti kalau minus itu biasanya identik dengan south ya, di bawah khatulistiwa. Gitu. Makanya dia berada di zona 48 S, gitu ya Mbak ya. Sip, Iya, Pak. kemudian saya pindah orang ya, saya ganti 127, siap-siap ya nanti saya sebut orangnya ya. 127,73. Kemudian 1,01. Oke, siap-siap ya. Helmalia Aldona, standby. Ada, Pak. Menurut Mbak ini jenis koordinatnya koordinat apa nih Mbak? Desimal degree kah, DMS kah, atau UTM gitu Mbak? UTM mungkin, Pak. Oke, kurang tepat. Ini saya ganti dulu ke yang lain, berarti belum memahami membacanya.
Mbak Winnie Sutriani ada? Hadir, Pak. Ini termasuknya koordinat apa nih Mbak jenisnya aja? 127,73, 1,01 itu degree. Di MS. Oke, kurang tepat, masih belum memahami yang tadi, saya ganti lagi. Mbak Rini Mukoromah, Hafid Priyani, hadir? Hadir, Pak. Menurut Mbak Rini ini apa nih Mbak? Pertanyaan yang sama. Mohon maaf, Pak, pertanyaannya. Tadi nggak kedengeran. Ada koordinat angkanya tuh 127,73 degree, 1,01 degree. Nah ini tuh jenisnya apa nih? Apakah UTMK, TM3K, decimal degree K, atau DMS-K gitu Mbak? Di MS, Pak. Oke, kurang tepat juga, masih kurang tepat, saya ganti lagi. Coba dipahami lagi sambil ya. Itu bisa di-download slide-nya, bisa dilihat lagi, dibaca lagi. Kemudian Mbak Suryani ada? Mbak Suryani standby? Oke, Ada, saya Pak. lewat. Oh, ada. Mbak, menurut Mbak ini jenis koordinat yang dipakainya apa nih? Belum terlalu paham, Pak. Mohon maaf. Oke, udah di-download materinya ya, Mbak? Udah, Pak. Sambil dibuka ya, Mbak ya. Oke, yang udah paham siapa nih? Ada yang pengen ini yang udah paham siapa? Ada? Mengajukan diri, saya gitu. Ya, Decimal degree mungkin, Pak. siapa itu namanya? Bilkis, Pak. Oke, tepat sekali. Kan kalau di MS itu kan jelas ya ada angka, degree, terusan angka, menit, angka, detik ya. Ini namanya di MS nih. Degree, minute, second. Kalau ini kan hanya decimal degree saja gitu. Ya, Mbak siapa tadi namanya Mbak? Bilkis, Pak. Mbak Bilkis, oke. Lanjut lagi Mbak ya. Ada suatu lokasi titik Mbak ya dengan koordinatnya ini decimal degree ya. 127,73, 1,01. Kalau misalkan saya ingin mengidentifikasi titik ini, dia itu berada di zona UTM berapa Mbak? .52 North mungkin, Pak. Oke, cakep. UTM-nya 52 ya. Kalau misalkan saya perdetail lagi ke TM3, dia itu berada di zona TM3 berapa Mbak? Halo? 52.1 North. Titik 1 ya. Kenapa Mbak titik 1 Mbak? Belum tahu alasannya, Pak. Ih, bisa jawab 52.1 betul. Tapi maksudnya bisa milih itu kenapa gitu? Itu aja. Karena itu angka yang atasnya 127-nya sama. Jadi berdekatan juga sama yang ini yang UTM. Jadi pasti di situ lokasinya. Angka 127,73 itu di antara ini ya Mbak ya? Iya, Pak, betul. Makanya dia zonanya di sini gitu. Untuk melakukan transformasi sistem koordinat, nah rekan-rekan semuanya itu harus bisa mengidentifikasi ya
data teman-teman atau rekan-rekan itu berada di zona berapa. Soalnya banyak kasus transformasi itu dia itu mentransformasi dari geografis ke UTM ataupun dari UTM ke geografis dan sebaliknya. Ataupun bisa jadi dari geografis ke TM3 ataupun dari UTM ke TM3 dan sebaliknya. Nah, sebelum beranjak ke sana harus bisa mengidentifikasi seperti ini dulu nih. Nanti data ini tinggal diambil aja di PowerPoint-nya, bisa jadi clue ya. Ketika punya data rentangnya itu Lost koneksi Pak Saidnya? Ya, ditunggu dulu ya. tiga. Mohon maaf tadi ada gangguan sinyal. Sudah masuk kembali belum ya saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Kita lanjut lagi yang tadi ya. Mbak Bunga Agustin ada? Ada, Pak. Gimana Mbak? Udah nangkep tadi yang dibicarakan? Lumayan, Pak. Lumayan ya. Kalau yang ini tadi di zona berapa ya Mbak ya? Nih. 107,042 min 6934 ini Mbak. Lupa saya. Yang 48 South, Pak. Oke, sip. Cakep. Kita lanjut ya. Nah. Iya, Pak. Oke, makasih Mbak ya. Kita coba ke data spasial sekarang ya, studi kasusnya. Kita punya data spasial, di mana setiap data spasial itu kan punya bounding box kan ya. Kita punya layar poligon yang ini nih. Ya, nah. Pertama, sebelum kita ingin melakukan transformasi, betul ya, kita harus identifikasi terlebih dahulu. Data tersebut sudah mempunyai spatial reference atau belum. Cara ngeceknya bagaimana? Biasa ya, ada di properties ya, klik kanan, properties. Nanti di sini ada muncul yang di search. Nah, di scroll ke bawah di sini, nanti ada di sini
geographic coordinate sistemnya apa, datumnya apa, dan sebagainya. Ini informasi yang dasarnya. Kalau misalkan belum ada informasi ini, berarti kita belum bisa langsung melakukan transformasi. Tapi kita harus mendefine terlebih dahulu data ini koordinat sistemnya apa. Gitu. Itu ya. Kalau misalkan syarat pertama ini udah terpenuhi, oke, gitu ya. Berarti yang kedua bisa langsung dijalankan. Yang kedua hampir sama dengan tadi ya, karena tadi kan hanya satu dimensi aja ya X dan Y. Kita punya poligon di sini. Poligon itu kan punya apa istilahnya extend-nya lah gitu. Nah, yang pertama itu kan ini dari sini ke sini ya, karena dari sini nih saya lebihkan dikit. Nah, untuk menentukan poligon ini berada di zona berapa, sama kayak tadi ya, kita lihat dulu nih pinggir-pinggirnya koordinatnya di berapa. Yang ini itu di sini, dapatlah ini. Yang ini itu di daerah sini, dapatlah ini. Yang ini itu di sini karena segini kan, set gitu kan. Saya ambil lebih di sini, segini. Yang ini pun sama nih karena segini. Waduh, salah ya. Erase. Nah, ini kan lurus gini kan. Saya lebihkan di sini. Nah, ini harus diidentifikasi dulu nih. Berarti data poligon kita itu yang kita punya itu dia dari 107, 641 sampai 662. Berarti saya bisa ambil kesimpulan lah. Ini masih di 107 gitu kan ya. Lebih. Kemudian kita lihat lagi nih. Kan kalau untuk yang ini kan pasti sama kan ya, atas bawah kan karena kucur kan ya. Satu garis ini sama, ini juga sama. Nah, terus yang kedua itu ini terkait dia north atau south-nya nih. Kita lihat di sini, informasinya minus semua nih yang kita punya. Berarti jelas ada di wilayah S ya, gitu. Kemudian setelah kita mendapatkan informasi ini, kita lihat gambar yang tadi, kita akan bisa menentukan nih ini tuh ada di zona apa gitu. Nah, ya kan? Sama prinsipnya kayak tadi ya. Ya di antara ini, ya kan? Di antara ini sampai sini, untuk UTM-nya 48. Kalau untuk TM3-nya, dia di sini ya. Karena 107 kan di range-nya ini dan ini. Maka dia TM3-nya ini. Gitu. Cara menentukannya. Paham ya? Rekan-rekan semuanya ya? Mbak Helmalia Aldona, gimana? Paham, Pak. Paham ya? Sip, bagus. Kalau udah bisa kayak gini, untuk transformasi di aplikasi Arcisba memang tinggal klik-klik saja sih. Ada di menu data management, kemudian ada projection, kemudian di sini ada project. Tinggal diklik aja 2 kali, biasa seperti itulah. Kalau di Arcisba nanti akan keluar, input data yang akan ditransformasi apa, tinggal di drop down aja kalau misalkan ini dipilih, atau bisa di drag and drop ke sini. Ini koordinat awal datanya, dibaca di sini ada. Output hasil datanya di mana, disimpannya, ditentukan. Output koordinatnya apa nih? Gitu. Dengan data yang sama ini ada yang aneh nggak datanya nih? Untuk tampilan ini khususnya. Barangkali ada yang yang cowok pada nggak aktif kameranya. Afri Wahyudi hadir. Oke, Afri Wahyudi nggak respon. Dimas Fadila ada. Ada apa? Ada. Mas Dimas, menurut Mas Dimas ini apakah sudah betul saya ingin mentransformasi ini dengan pilihan-pilihan dan ininya menu-menunya yang saya pilih? Kalau untuk itu Pak, koordinat sistem sih menurut saya betul.
Terus kalau poligon, Inputnya udah betul ya? Iya. Ya inputnya pasti dengan bawaan. Outputnya apakah sudah betul, Mas? outputnya itu untuk koordinat mungkin sudah mungkin Pak, WGS. Sudah mungkin kalau menurut Oke, masih saya, kurang kalau menurut tepat. saya Kurang tepat, saya ganti lagi. Lutfi Fauzan, Mbak Lutfi ada? Mas Lutfi ya ini ya? Hadir, Pak. Menurut Mas Lutfi, apakah udah betul ini outputnya? Kalau menurut saya sudah sih, Pak. Sudah ya? Sudah sesuai. Di sini 49N ya? Padahal data ini tadi kita udah ini ya? Oke, harusnya 48 ya? Ya kan? Ya. Itu ya. Coba sambil di inilah. Ini kan hanya keterulang saja gitu. Hanya untuk ngetes. Ya, kalau misalkan udah mah tinggal di oke saja ini. Nanti akan selesai, nanti akan ada hasil baru di sini. Ini hasil transformasinya. Cara ngeceknya nggak gimana untuk identifikasinya, apakah sudah betul kita transformasi atau betul atau belum, sorry. Kita lihat propertiesnya ini. Nanti ada source, kita scroll lagi ke bawah, nanti ada informasi ini. Tandanya berarti sudah ditransformasi data ini gitu. Dari data ini ke nah, coba spasial konteksnya gimana? Oh, ternyata sudah nempel juga gitu datanya misalkan gitu. Kalau udah nempel kayak gini berarti sudah betul gitu datanya ditransformasi gitu. Ini untuk transformasi ya. Ada yang mau ditanya nggak untuk transformasi? Saya Pak Purwanto izin bertanya. Oh iya, Mas Purwanto bagaimana Mas? Jadi Pak, kalau misalnya kita mau mentransformasi seperti itu, jadi data SHP yang sebelumnya sudah dibuat itu seperti hal-hal yang sudah kita buat, jadi bisa menggunakan koordinat yang itu ya Pak. Jadi misalnya yang sebelumnya juga bisa misalnya dihilangkan dulu atau disimpan. Jadi kita pakai yang baru dengan sistem koordinat yang terbaru seperti itu Pak. Iya, pada prinsipnya untuk di aplikasi-aplikasi JIS ketika ingin mengolah ataupun mengubah ya data, dia tidak akan merubah data awalnya sih, Mas Purwanto. Jadi kalau misalkan tadi contohnya itu, makanya ketika di ini kan ada yang save ini kan, nah ya bentar. Oke, bentar. Nah, berdasarkan ada kita nge-set output kan ya, jadi nggak akan merubah data awal. Dia akan membuat data baru dengan yang sudah disesuaikan gitu Mas Purwanto. Jadi untuk data awal masih utuh dengan data koordinat awalnya itu nggak terubah. Seperti itu. Cuman yang rada krusial untuk transformasi itu ini. Cara menentukan itu berada di zona mana gitu. Nah, itu sih yang rada krusial. Kalau untuk transformasinya kan tinggal klik-klik saja kan projection di data management di lubuk di data management projection ada project di sini. Nah, kalau kasusnya tadi yang ada unknown spatial reference ketika dibuka berarti harus di-define dulu. Tuh. Gimana Mas? Terjawabkah atau bagaimana? Ya, siap Pak. Sudah Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi? Mbak Ana Azrara gimana Mbak Ana? Ya Pak, sudah. Aman ya? Oke, kemudian siapa lagi nih? Purwanto udah, kelas B. Mas Aditya Ramadan kelas C ada? Hadir, Pak.
Jadi gimana Mas untuk mentransformasi ini Mas? Sebelum kita langsung transformasi kan nggak bisa langsung tuh. Minimal kita apa dulu nih Mas gitu. Ya, yang pertama pastikan data mungkin Pak bisa Ya, diklik properties, lalu oke, diklik pastikan oke, terlebih dahulu koordinat jenis koordinatnya. Lalu setelah oke. itu kita tinggal ke Art Toolbox, terus ke menu apa tadi lupa saya Pak. Ya, cuma tinggal bisa dibuka lah. Ya, Berarti ya. Yang penting cara menentukan itu koordinat apanya ya, yang rada krusial. Soalnya kalau misalkan kita salah menentukan, ya jelas data kita akan salah kaprah gitu. ya Ya, baik Mbak Pak. Riri Lestari. Betul Mbak Riri? Nanti bisa dicoba. Nah, itu data yang tadi coba di-download, PPT-nya coba dibuka lagi sambil diilustrasikan sama teman-teman nanti ya. Nah, untuk yang tadi ada tugas, itu coba dikerjakan. Untuk yang membaca koordinat itu, kemudian dibuat aja di spreadsheet aja lah di tiap-tiap ketua kelas. Kumpulkan aja, gitu ya. Ditaruh aja di Drive atau di Google Class juga nggak masalah sih. Tapi di Drive aja deh, biar saya enak ininya bukanya. Kelas ABC berarti gitu ya. Aman ya? Nah, yang tugas ini nih. Ups. Salah. Nah, yang tugas ini nih ya. Paham kan ya? Satu, dua, tiga, empat, 5, ada 5. Coba diidentifikasi lokasi di mana, tinggal diketik aja. Tiap masing-masing, kemudian dikumpulkan di Drive, itu saja. Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanya lagi, ada yang mau ditanya lagi nggak terkait transformasi? Kalau nggak, kita pindah ke materi selanjutnya. Cukup ya? Oke, kalau cukup, coba saya pindah dulu. Untuk aplikasi JIS-nya coba dibuka ya untuk layouting ya, sambil bisa rada mempraktekkan nanti. Untuk penyajian kartografis ini rada gampang-gampang susah dalam arti memang harus terbiasa sih gitu untuk menggunakannya, karena layout itu kan kadang-kadang kan setiap orang style beda-beda ya. Cuma nanti kita akan coba bahas di situ. Untuk layout memang ada apa ya istilahnya itu ya, ada standarnya juga gitu, nggak bisa ngasal juga. Akan kita coba akan belajar sedikit lah di sini terkait standarnya tersebut seperti apa. Sudah tampil ya rekan-rekan ya? Lihat saya ya. Sudah? Sudah, Pak. Terkait penyajian ya di sini ya. Lebih ke simbologi, labeling, dan penyajian untuk atau layouting di sini ya. Sudah sering lihat kali ya peta RBI ya? Sudah, Pak. Itu kan hasil dari penyajian kan ya. Untuk menyusun suatu hasil peta sedemikian rupa tersebut, ada beberapa tahap yang memang harus dilewati. Yang pertama, untuk pembedaan warna, pembedaan jenis-jenis simbol yang digunakan, itu kan berarti berkaitan dengan simbologi yang akan digunakan. Warna, ya, bentuk, dan lain sebagainya. Terkait dengan informasi yang ditampilkan di atas peta ini, berarti dia akan berkaitan dengan labelingnya. Misalkan di sebuah peta RBI itu kan ada kan kecamatan A, kecamatan B, desa A, desa B, misalkan kantor kepala desa apa, kemudian ada masjid apa, itu kan berkaitan dengan labeling. Nah, berkaitan dengan layoutnya ya secara keseluruhan seperti ininya, ini RBI. Nah, bagi yang tematik seperti ini, misalkan ini contoh sih, contoh hasil
kita mengerjakan kemarin ya terkait batas desa, ada dapat contoh dari Badan Informasi Geospasial terkait peta kerja sih. Jadi dia bentuk layoutnya dia seperti ini. Layoutnya ada informasi label juga yang tampil, nah kayak gini. Ini kan labeling kan nanti, labeling. Nah, karena di sini nggak ada vektor ya, karena ada vektor teman-teman nggak ditampilkan, makanya ada simbologinya nggak terlalu kelihatan. Cuman di bagian sini dia kan ada simbologi nih, di mana yang dipetakan itu warnanya orange, yang nggak dipetakan itu abu-abu. Ini kan berkaitan dengan simbologi juga, bentuknya berbeda-beda. Jadi untuk penyajian kartografis ini khususnya untuk layouting, memang bentuknya itu sesuai dengan tujuannya ya. Setiap instansi pasti berbeda untuk bentuknya, karena ada juga yang katakanlah kita mengacu ke standar nasional ya, ada juga yang ke SNI. Ada juga ke peraturan-peraturan yang terkait dengan data-data tersebut gitu. Nah, contoh-contohnya mungkin ini kali ya, kalau untuk pedoman-pedoman untuk penyajian peta yang bisa dibaca mungkin gitu, buat rekan-rekan semuanya, buat penambah wawasan. Yang pertama, spesifikasi teknis. Nah, ini untuk skala pasti akan berbeda ya di sini ya. Karena semakin detail skala, maka kenampakan pun akan semakin banyak di situ. Ini bisa dibaca SNI nomor sekian untuk skala 1/10.000. Ini khusus peta rupa bumi. Ini untuk skala sekian. Nah, untuk yang tadi yang ditampilkan di awal itu kan skala 1/25.000 kan ya. Maka dia mengacunya ke SNI 8743. Nah, untuk skala yang lebih kecil lagi di sini ada untuk penyajian peta lingkungan pantai, bisa lihat di SNI ini. Dan seterusnya. Nah, terkait peta penyajian batas desa nih, bukan batas desa, mohon maaf. Peta penyajian peta desa. Soalnya peta batas desa dengan peta desa itu agak berbeda. Kalau untuk peta batas desa itu lebih ke sumbernya itu dari Permendagri, nanti ada nomor 45 tahun 2016 ya kalau nggak salah itu. Koreksi kalau misalkan salah. Kemudian untuk yang peta desa ini dari peraturan BIK yang nomor 3 tahun 2016 ini. Bisa dilihat. Sebagai contoh seperti inilah. Ketika kita melakukan simologi. Ini kan ada aturan-aturan kan ya, simologi itu. Kalau misalkan kita benar-benar ingin mengerjakan data kita itu misalkan sesuai dengan standar gitu yang digunakan di instansi tersebut. Penggunaan warna sendiri pun kita ada kombinasinya itu. Antara CMYK-nya nggak sembarangan kita pilih warna merah yang ini saja merahnya, nggak gitu juga. Untuk menghasilkan legenda seperti ini, kan harus ada standar bakunya kan ya, agar semua peta yang dihasilkan itu dia punya bentuk dan warna dan kode simbol yang sama. Nah, ini salah satu contoh yang saya ambil itu dari spesifikasi teknis penyajian peta desa. Oke ya. Untuk batas negara katanya harus seperti ini. Spesifikasi bentuknya garis. Garisnya itu seperti apa? Harus seperti ini. Ini juga ada dimensinya juga nih. Nah, nggak bisa sembarang gitu. Terus untuk yang tegas ini warna ini apa? Hitamnya 000, hanya 100. Untuk maskingnya yang warna abu-abu yang ininya nih berapa? 20. Ininya gitu. Ukurannya berapa? 2 mm. Dan seterusnya ya. Ini salah satu aturan-aturan lah yang berkaitan dengan layouting. Nah, untuk yang katakanlah di sini berupa area juga nggak sembarang juga di sini. Misalkan untuk hutan rimba nih, oh dia simbolnya yang seperti ini. Untuk outline-nya 0,1 gitu garis luarnya. Nah, kemudian untuk warnanya gimana nih kombinasinya? Untuk hijau tuanya itu yang ini, kemudian untuk hijau-hijaunya yang ini itu seperti ini, kemudian untuk outline-nya itu yang masking hitamnya itu seperti ini. Nah, agak rumit memang ya, bukan agak rumit sih, memang harus lebih effort aja gitu untuk memilih dan menentukannya. Karena memang nggak sembarangan gitu untuk mulai. Kalau misalkan kita kasusnya hanya untuk melayout, katakanlah bukan untuk peruntukan yang digunakan secara nasional ya, mungkin bisa saja kita menggunakan kode atau pewarnaan sendiri gitu. Cuman
Kalau misalkan kita dihadapkan pada instansi, katakanlah peta tersebut memang mau digunakan, ya khususnya di industri pemetaan, ya memang harus memenuhi spesifikasi teknis tertentu. Nah, spesifikasi teknis tertentunya ini yang tertuang dalam standar-standar tadi. Bentuknya pun harus seperti ini, gitu, dan lain sebagainya. Untuk simbol-simbol ya. Nah, kemudian kita coba masuk ya ke simbologi di sini. Berkaitan dengan poligon, line atau polygon dan poin ya. Misalkan kita punya data poligon seperti ini ya. Untuk simbologi kan sebenarnya kan gampang ya kalau untuk mengakses di aplikasi SIS-nya. Cuman yang agak susah itu tadi menentukan dia itu simbolnya harus bagaimana. Nah, itu yang harus dipikirkan dan harus dicari sumbernya. Kalau untuk melakukan simbologinya sangat mudah sekali ya untuk aplikasi SIS ini. Bukan hanya ArcGIS ataupun ArcMap, Quantum pun sangat mudah ya, tinggal dibuka propertiesnya aja, klik 2 kali. Di sini, kemudian klik properties. Nanti akan muncul layer properties. Banyak pilihan tab di sini, pilih yang simbologi. Nah, di sini ada features itu untuk ArcGIS atau ArcMap. Ini dia untuk single feature ya, untuk warna 1. Kalau misalkan ingin dibedakan berdasarkan kategori tertentu, pilihnya di sini kategoris gitu. Ketika dipilih kategoris nanti ada pilihan lagi berdasarkan unique value 1 atau berdasarkan unique value dari beberapa field gitu. Atau kolom. Atau di sini method simbol. Setelah dipilih misalkan ini aja simpelnya. Di sini ketika dipilih ya, pilih color remnya warnanya apa. Kalau misalkan pengen diedit, tadi misalkan pengen lebih advance, tinggal diedit. Nanti masuk ke ini, more color. Nah, ini kan bisa ditentukan nih apakah CMYK kah, atau RGB kah, atau HSF kah. Tinggal diklik aja di sininya. Nanti tinggal diatur nih warna-warnanya berapa gitu. Seperti itu. Tadi saya ulangi ya. Misalkan ingin mengubah ini nih, poligon, saya hapus dulu. Tinggal klik kanan di layar tersebut. Ini ya. Klik kanan langsung ke properties. Properties. Nanti keluar muncul layar properties, pilih yang simbologi. Kalau misalkan mengkategorikan berdasarkan unique value tertentu, pilih yang kategoris. Kemudian pilih yang unique value. Yang jadi acuan yang mana nih kolomnya nih, atribut yang mana nih gitu. Nah, di sini yang pilihannya. Apakah nama objek kah atau kolom-kolom lain yang ingin disimbologikan. Kalau sudah tinggal diklik aja di sini add all value, nanti akan muncul ini. Gitu hasilnya. Seperti itu. Kalau misalkan pengen diedit warnanya single feature ini misalkan, tinggal diklik 2 kali saja nanti akan muncul ini untuk simbol. Ganti tinggal klik di drop down kecil ini untuk fill-nya. Kalau misalkan nggak ada yang sesuai warnanya di antara kolom-kolom ini, kita bisa more color. Nah, nanti kita bisa tentukan persentase tiap warna-warnanya. Itu untuk simbologi. Poligon. Begitupun untuk garis maupun titik ya, sama prinsipnya. Sama banget. Kemudian berkaitan dengan label nih, labeling. Labeling pun kalau misalkan kita dihadapkan di dunia industri pemetaan, memang ada aturan-aturan tertentu juga yang nggak bisa kita ngasal. Oh, kita petanya ukuran A0 nih, kita buat untuk judulnya itu ukuran hurufnya berapa ya? Nah, itu sudah ada spesifikasinya ya kalau misalkan kita dihadapkan di dunia pekerjaan. Jadi nggak ngarang-ngarang, oh ini mah sekitar 15 aja lah gitu ukurannya, terus hurufnya Times New Roman. Nah, kalau misalkan kita lihat yang di penyajian peta desa ini, tiap-tiap skala pasti akan berbeda ya, karena untuk skala-skala ini kaitannya dengan ukuran-ukuran kertas juga yang digunakan, kenampakannya seperti apa dan lain sebagainya. Hurufnya pakai Arial, di sini warna hitam. Terus untuk keterangan provinsi nih, untuk jenis titik dia ukurannya berapa nih? 17 PT misalkan poin.
Untuk yang skala ini berapa? Nah, seperti itu. Untuk yang kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan lain sebagainya. Dan bertingkat ya. Semakin kecil ke unit ke bawahnya, dia akan semakin kecil juga ukuran-ukuran fontnya di sini. Kemudian terkait dengan ini nih, samudra, laut, dan lain sebagainya, labeling ya. Label-label yang tampil itu seperti apa. Ini ada ketentuan-ketentuan juga. Jadi membuat sebuah peta itu gampang-gampang sulit ya. Gampangnya karena memang dengan adanya aplikasi JIS ini kita akan dengan mudah ya, kita menggabung-gabungkan data. Nah susahnya ya kita ketika ingin menentukan nih, simbologinya pakai warna apa nih yang cocok. Labelnya pakai ukuran berapa nih yang harus tampil. Apakah ada masking atau holonya atau enggak nih. Nanti ketika dicetak di ukuran A0, terbaca enggak nih gitu peta-peta. Kalau misalkan dicetaknya di A4, nanti terbaca nggak nih gitu membaca peta. Nah itu yang bikin susahnya. Makanya dengan aturan-aturan ini ya, ini kan udah melalui kajian lah gitu saat aturan ini. Jadi akan sangat memudahkan kita gitu. Kalau misalkan kita ingin nyetak skala 1:25 ya mungkin kita bisa mengadopsi gitu untuk ukuran-ukuran ini. Nah kalau untuk labelingnya seperti apa? Untuk aplikasi JIS sekali lagi ya mudah banget karena memang hanya klik-klik saja gitu di sini. Yang penting kita tahu posisi dan istilah-istilahnya. Akan saya punya data nih Tasikmalaya seperti yang tampil. Itu bisa di-download juga datanya. Di linknya saya kasih juga. Ini kan yang namanya label kan ini nih. Label. Ada nama-namanya. Ya. Ini belum saya tampilkan. Labelnya ini nggak saya tampilkan. Ini hanya batas administrasi saya yang tampilkan. Tuh ya. Untuk mengaktifkan label-label seperti ini itu bagaimana gitu kan. Sama ya di aplikasi ArcGIS atau ArcMap ini di properties juga sama. Nanti ada menu label di sini. Ada menu label, tinggal di checklist aja ininya. Label fitur in this layer, kemudian ininya metodenya dipilih. Yang standar label all the feature in the same way. Semua fiturnya ditampilkan labelnya dengan cara yang sama. Ini label field-nya apa nih yang dipakai nih? Atribut apa yang dipakai untuk labelnya yang akan ditampilkan? Ya kan nama objek. Teks simbol. Fontnya apa nih? Ukurannya berapa nih? Warnanya apa? Tebal atau enggak nih? Italic atau enggak? Underline atau enggak? Kalau misalkan pengen lebih advance bisa diklik simbol ini. Nah, diklik simbol nanti akan muncul seperti ini. Bukan ini ekspresi ya, sorry. Yang simbol itu lebih ke ini sih pilihan teksnya apa. Nah, ini untuk yang ekspresi kalau misalkan ingin menambahkan ada tambahan string dan sebagainya. Itu bisa dikombinasikan. Oke. Layouting hasil dari tadi kombinasi simbologi dengan label kan bisa menghasilkan layout yang sedemikian rupa ya, bagusnya. Untuk setting awal tinggal di setting aja di file. Kemudian pack setup. Ini menentukan ukuran kertas apa yang digunakan. A4 kah, A0 kah, A1, A2 dan seterusnya. Oke. Kemudian lanjut lagi untuk menambahkan ini. Oh, sebelum ke sini jangan dulu deh. Masih pada ingat kan untuk mengakses layout view di ArcGIS kan? ArcMap. Ada yang masih ingat? Untuk mengakses layout view. Kan di ArcGIS itu kan bukan hanya ArcGIS lah, aplikasi GIS. Ada data view, ada layout view kan ya. Data view itu yang tadi buat ngedit, pola, analisis, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang layout view itu khusus untuk produksi peta gitu. Mengaksesnya lewat mana kalau untuk ArcMap ya? Saya Pak Aditya. Lewat mana Mas Aditya?
Itu Pak yang kalau saya sih biasanya menggunakan yang di pojok bawah Pak, yang di atas tulisan Arial. Di situ ada Yang layout ini view. atau yang Iya ini, Pak. Mas? Yang Iya, yang mana nih? berarti yang sebelah kanan Pak, kiri. Yang ini berarti ya? Iya, Nah, ini ya, ini kanan. layout view nih. Ya, yang ini. Kalau yang ini dia data view. Kalaupun misalkan pengen lewat ini ya nggak masalah gitu, ada juga gitu. View dibuka. Ya, nanti akan muncul layout view seperti ini. Barulah kita ngukur kertas gitu sebelum ke situ. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ya. Untuk menambahkan informasi seperti judul, arah mata angin, skala angka, skala batang, legenda, insert sumber, dan lain sebagainya itu bisa diakses melalui menu insert ini. Title, misalkan pengen pakai title, boleh. Teks, bisa juga. Legenda, klik legenda, nanti akan keluar ini. North arrow untuk arah mata angin, keluar ini. Scale bar yang ini. Scale text, nanti yang ini keluarnya. Kalau mau dikasih logo, pilih picture. Nanti tempatkan aja misalkan di sini. Bisa juga seperti itu. Ya. Kemudian kalau misalkan ingin ngedit, ini ukurannya misalkan segimana, bisa juga melalui ini, klik 2 kali aja. Klik 2 kali. Di sini diklik 2 kali, nanti akan muncul ini propertiesnya. Tinggal disesuaikan aja ininya. Pakai apa. Kalau ingin menambahkan insert yang seperti ini nih, ini kan nanti harus ditambah dulu data frame-nya nih, data frame baru dari menu insert yang tadi ini. Kan ada data frame tadi kan. Nah, yang ini. Ini diklik nanti akan menambahkan ini. Ini kita tinggal tambahkan aja untuk wilayah yang lebih luasnya. Untuk area kita masuk ke sini biar ada kotak merahnya. Istilahnya ada extend indikatornya, kita masuk ke sini aja, oke. Selesai nanti ada. Kemudian terkait legenda, ketika di sini banyak, pengen dibuat 2 kolom nih. Jadi nggak usah di-convert to grafik gitu. Kan kebanyakan kasus di lapangan, ketika ingin dipindahkan atau ada yang diedit itu dia convert to grafik terus diedit satu-satu gitu. Itu akan memakan waktu yang lama. Jadi lebih baik kita manfaatkan properties dari legenda ini. Di itemnya kita place item in new column, nanti dia misah sendiri, dan ini pun bisa dipecah lagi nih, apakah 1 atau misalkan 2 gitu, ada 2 di sini, ini tinggal dikasih 2. Nanti kita praktek untuk layout yang ini. Kalau sudah beres, nanti hasilnya seperti ini, ya lumayan lah gitu. Nah, selesai untuk layout. Nah, ini saya coba praktekkan dulu ke aplikasinya. Sambil coba praktek ya, saya kirim linknya untuk download datanya. Teman-teman. Nah, itu linknya. Coba di-download untuk yang layouting. Kemudian untuk peraganya seperti ini. Ini bekas tadi ya. Nah, kalau misalkan kalian pengen dapat data ini yang udah coba saya buatkan datanya ya. Jadi ketika ingin mentransformasi, kalian tinggal tarik aja datanya, kemudian di zoom, nanti ada di zona berapa gitu. Ini nanti saya akan kirimkan linknya, jadi kalian bisa langsung pakai. Enak ya? Nggak usah buat-buat ini, jadi udah ada lah gitu formatnya. Mau yang TM3 maupun yang UTM-nya saja ada di situ. Kemudian untuk yang layouting, tampil ya teman-teman ya. Tampil ya. Halo. Tampil, Pak. Oke. Untuk menghasilkan seperti ini, itu kan tadi kan melalui proses kan ya.
Yang pertama, misalkan saya coba buat kosong dulu, blank. Nah, ini kan betul nih tadi layout view kan di sini nih. Kalau ini kan data view. Nah, ini layout view. Atau kalau misalkan kita lihat sini juga bisa nih, ada data view, ada layout view. Layout view bentuknya kayak gini ya, ada ukuran kertasnya. Jadi untuk memulai ya pastinya kita tambahkan data dulu kan ya, add data, atau melalui katalog. Kalau saya biasa pakai katalog, sini, ya, data-data yang digunakan, misalkan saya punya data batas administrasi, kemudian saya punya hipsografi nggak ada, hidrografi yang sungai, sungainya sungai garis, kemudian ada juga sungai yang area, kemudian saya punya lingkungan terbangun tadi ya, ada apa namanya sarana ibadah yang berupa poin, kemudian ada sekolah tadi itu ya, pendidikan. Oke, kemudian saya punya transportasi berupa jalan, jalan garis. Oke, saya punya data-data ini ya tadi itu. Oke. Nah, ini kan sebelum kita ke layout itu kan kita simbologi dulu kan ya. Kita simbologi dulu, misalkan untuk area kita ingin membuat apa namanya teh dalam bahasa Inggrisnya teh choropleth map lah gitu yang warnanya itu beda-beda kayak tadi. Ini kan tinggal klik kanan di wilayah ini, layar ini nih, kemudian properties. Nah, kemudian kategoris, kalau single kan cuma satu kan. Jadi kalau misalkan kita rubah warnanya satu ini saja, ya cuma satu kategori gitu. Tapi kalau misalkan yang berdasarkan kategori tertentu, nah ininya berdasarkan apa nih, misalkan berdasarkan nama objek, karena nama objek ini nama-nama desa kan kalau di Kugi ini. Ini warnanya mau seperti apa, misalkan saya pilih yang ini, kemudian klik add all value, maka akan muncul. Ini biar nilai yang lain nggak tampil, saya uncheck, kemudian di apply, nah, dan oke. Satu, udah berdasarkan kategori kan ini kan ya. Kemudian sungai, karena ada area di sini, satu saja sungai, saya pakai ini yang sudah ada misalkan, sungai. Kemudian untuk yang satu garis pun sama, saya pakai ini, untuk ketebalannya nggak dua nih, saya pakai satu, misalkan warnanya biru. Dengan komposisi warna yang bisa dilihat di sini. Misalkan pakai CMYK, gitu nah, 964210. Oke, misalkan. Nah, ini kan warnanya biru. Untuk jalan, karena di sini ada jalan kolektor, ada arteri, dan lain sebagainya, saya akan coba kategorikan lagi, klik 2 kali ke simbologi, kategoris lagi, kelas-kelas jalan di ini dia tersimpannya di catatan. Nih, dia beda-beda. Jalan arteri, saya coba pakai yang ini. Nah, ini ya. Jalan kolektor, saya coba pakai yang ini. Ini ya. Jalan lain, saya pakai warna merah, misalkan ini. Ini hanya untuk ilustrasi ya. Ini saya misalkan buat putus-putus gitu warna merah. Dan untuk setapak, misalkan saya ganti warnanya agak ke inian. Nah ini. Kemudian untuk bangunan peribadatan, saya coba ganti misalkan ke ini ya. Pentagon misalkan warnanya ini. Untuk lokasi pendidikan, saya coba ganti ke ini warnanya misalkan merah. 18. 10 saja. Ini pun sama terlalu besar. Ini untuk mengecilkan nih. Kalau ini kan nama besar, ini untuk mengecilkan. Untuk label, terkait label, saya ingin menampilkan label-label administrasi ini nih. Jadi tinggal diklik 2 kali atau klik kanan properties di label.
Kemudian ininya di checklist. Nah, kalau misalkan ingin berdasarkan kelas-kelas tertentu bisa pilih ini. Cuman untuk ini kita pilih yang sama aja berdasarkan nama objek. Kemudian kita pakai italic misalkan di sini ya. Oke. Nah, akan muncul di sini italic. Di sini nggak ada tulisan desanya nih. Kenapa nggak ada tulisan desanya? Karena memang di sini pun nggak ada. Dalam kasus-kasus tertentu kita ingin menambahkan kalimat desa gitu seperti itu ya. Kita bisa masuk ke expression di sini. Nah, expression. Nah, ini kalau misalkan dengan yang belajar sintaks banyak juga di sini. Dan oke, nanti ada desa. Gitu. Jadi nggak perlu merubah atribut yang ada di dalam cookie gitu. Kita bisa menyesuaikan dengan adanya expression dengan string dan lain sebagainya. Oke, kalau misalkan udah semua ukuran kertasnya, saya pengen layout di A3 nih. Ke file, kemudian text print setup, ininya diganti nih misalkan. Jenis printer itu mempengaruhi ketersediaan ukuran kertas ya. Contoh misalkan seperti ini. Saya pakai printer ini. Karena printer ini itu biasanya yang IP1700 aja, nggak ada A3-nya, makanya nggak akan ada pilihannya gitu. Jadi jangan heran, kalau misalkan ingin banyak, pakai aja yang pembaca PDF. Jadi nanti akan banyak pilihan kertasnya. Ukurannya, sorry. Saya buat di A3 misalkan. Ini landscape, oke. Dia akan A3, ini udah A3. Kemudian ini bisa digeser-geser ya. Tuh, klik aja di sini. Misalkan saya ingin tempatkan seperti ini. Skalanya ada di sini, biar bulat saya berikan 25.000. Terlalu nutup, berarti saya buat 30.000. Oke, 30.000 ya udah bulat. Untuk menambahkan unsur-unsur di sini, itu bisa dari insert tadi, misalkan tambah title, teks, misalkan ya, ini ada teksnya nih kecil. Nah, misalkan peta administrasi, contoh praktikum SIG, Universitas Siliwangi ya, gitu. Nah, misalkan di sini ingin bold, misalkan klik aja di sini ada nih. Nah, ukurannya pun bisa dirubah di sini. Gitu. Nah, seperti itu. Pengen dikasih kotak, draw ini ada draw ya. Bisa juga kasih kotak biar tambah mempercantik gitu tampilan. Ini misalkan filenya itu kosong. Nah, ingin dikasih garis-garis pembatas, bisa juga dengan line. Ya, tinggal di copy paste aja ke bawah. Dan lain sebagainya. Menambahkan arah mata angin ada di sini semua ya. Penambah teman insert. Tambah note arrow, di sini banyak pilihannya. Misalkan pilih yang ini. Kebuka, kita pindah ke sini. Kasih skala angka, ini. Klik yang ini, ada di sini, pindah. Ada skala barnya, misalkan. Ini ada di sini, kita sesuaikan misalkan dengan miles. Tapi di sini kita pakai kilometer. km. Yang simpel aja, misalkan di sininya 8, biar kecil aja, biar masuk ke ukurannya. Jadi sangat ini ya, bisa disesuaikan semua gitu bentuk dan ukurannya. Untuk legenda ada di sini, kita tinggal klik legend aja di sini. Nah, yang akan tampil apa nih kalau misalkan ingin ini misalkan ini nggak tampil, tinggal dikeluarkan saja yang ini, nanti nggak tampil. Tapi kalau misalkan ingin tampil ini dikasihkan nih. Nah, nanti tampil. Tinggal di next. Legenda. Next, dan finish. Nah, untuk awal kan pasti gini.
Nah, ini kan pengen kita pindahkan ke sebelah gitu kan, biar enggak mau diperkecil dulu bisa gitu, sangat memungkinkan. Kalau pindahkan propertiesnya aja dimainkan. Nah, properties ini nih. Kolom ini kan yang bagian ini kan, area batas. Maka yang diklik yang ini di items-nya nih. Items ininya place klik. Nah, nanti dia akan pindah. Seperti itu. Kalau misalkan ininya pengen dibuat 2 kolom, bisa juga dengan mudah ininya nih, tinggal dibuat 2 aja. Dia nanti akan 2 gitu. Karena saya satu aja cukup. Nah, tempatkan aja di sini. Ini kan masih lebih ini. Ini bisa diedit juga di bagian sini. Misalkan keterangan desa saja lah. Nah, dia akan langsung rubah. Bagian sini nggak perlu misalkan. Itu bisa langsung dihapus di sini ya. Klik sekali aja. Dihapus, nanti akan hilang. Dan seterusnya untuk inset, karena inset itu layar yang berbeda, itu bisa kita insert lagi di sini. Data frame nanti akan muncul layar baru ini. Ini data frame kita tempatkan aja di sini. Kita masukkan datanya. Ke sini. Ini untuk sumber data kita bisa juga dari yang udah ada sama sumber data satu ini ya. Buat masuk lagi ya. Tadi mohon maaf keluar. Nah, ini ada GeoPDF dan PDF biasa. Nah, GeoPDF ini dia menyimpan spatial reference-nya. Di bagian advance ini diklik saja yang bagian ini nih. Dan ininya di checklist gitu. Jadi nanti bentuknya GeoPDF. Kalau misalkan ini enggak, hanya layer only, dan ini enggak di checklist, itu bukan GeoPDF, nanti nggak bisa nggak ada spatial reference-nya gitu. Nah, tepat ya untuk layouting sama ini ya. Itu selesai sudah untuk layouting. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk layouting? Gimana? Saya izin bertanya, Pak. Ya, boleh Mas. Setelah di layouting kan ada proses di grade itu, Pak. Nah, itu untuk grade-nya itu ada rumusnya enggak, Pak? Jadi misalkan ada hitungan-hitungan tertentu supaya nanti proporsional pada saat kita layoutnya. Kalau untuk grade misalkan untuk maaf saya belum terlalu nangkep. Misalkan untuk label gitu, untuk ukurannya gitu misalkan ya. Ya benar, Pak.
Untuk koordinat kan nanti di grade ada koordinatnya. Oke, sorry, mohon maaf. Grid maksudnya bukan grade ya? Ya benar Pak, grid ya. Grid ya. Betul ya, kalau untuk grid tadi belum ditampilkan, ini cakep banget Mas Septian. Sangat nge. Ini bisa ditampilkan juga ya di sini. Properties layar ada grid di sini. Layar yang bersangkutan ya, kita aktifasi dulu. Ini klik kanan tuh properties, ada grid. Ya, tinggal di new grid, apakah dia itu graphical ini yang geografis ya di sini ya, atau yang MISR itu yang UTM atau berdasarkan referensi, ini kadang jarang dipakai ya yang ini ya. Graphical itu yang WGS geografis, MISR grid itu yang UTM, yang meter satuannya bukan yang UTM lah pokoknya. Misalkan kita pengen melakukan graphical nih. Next, ini intervalnya berapa? Terus bentuknya itu apakah garis-garis atau tik plus di tengah, atau nggak ada garisnya tapi labelnya doang gitu. Kita misalkan pakai yang garis dulu lah. Ini major division itu aksesnya yang di luar-luarnya ini. Ini tinggal standar aja. Nah, ini grid ini ya Mas ya. Nah, terus ini kan tinggal disesuaikan aja nih. Betul tidak, Mas? Di propertiesnya nanti ada di ini labelnya. Yang label vertikal, label orientation yang vertikal itu akan yang sebelah kiri dan kanannya jadi vertikal gitu. Nah, ini yang tadinya horizontal. Kalau misalkan terlalu kerap nih gridnya, itu bisa dirubah juga di sini. Intervalnya misalkan saya buat per 1 menitan saja, bisa juga. Sip. Ada lagi? Yang kurang ada lagi? Pak. Yuk, Mas Adit. Untuk ini Pak, proses labeling, untuk labeling sungai itu kan biasanya sungai labelnya itu harus mengikuti arah sungainya, bentuk sungainya ya Pak. Nah, untuk mengikutinya ya labelnya itu supaya tidak horizontal bagaimana ya Pak? Untuk labelnya ini di sini bisa juga ya, misalkan saya lihat dulu ada Sungai Citanduy ya di sini ya. Biar nggak kayak gini ya Mas ya, labelnya Mas ya. Betul Pak. Ini itu salah satunya bisa lewat ini, ataupun kalau misalkan yang sudah lebih advance ada pakai yang Maplex di sini ada nih, yang labeling. Nah, jadi di sini ada propertiesnya, bisa diakses juga, terloading. Ya, misalkan untuk sungai yang area ini, mau bentuknya itu seperti apa? River placement kah? Curve kah? Mengikuti kah? Dan lain sebagainya. Gitu. Cuman karena ini kecil ya, harus di zoom dulu Mas yang ini mah. Sungainya nggak terlalu besar ya, ukurannya aja yang dikecilkan misalkan ya. 4 misalkan ya. Nah, ini Mas ya jadinya Mas ya. Halo? Oh iya Pak, siap Pak. Sudah paham Pak. Jadi kalau misalkan pakai label biasa yang di sini memang agak kesulitan untuk mengaksesnya. Karena yang di sini terbatas. Kecuali kalau misalkan ininya diaktifkan nih. Karena ada label nih, labeling. Nah, di sini Maplex-nya nih diaktifkan gitu. Jadi dia lebih banyak option dan pilihannya. Baik itu untuk sungai kah, untuk persilahan kah, dan lain sebagainya. Gitu. Ada lagi? Bapak izin bertanya. Ya. Dengan siapa? Kelas berapa? Kelas B Herunisa Arini, Bapak.
Oke, gimana Mbak Elnisa? Itu kan kalau kita biasanya ngukur luas itu kan di new file ya Pak. Nah itu biasanya kalau kita pakai WGS yang biasa nggak pakai UTM itu disable. Nah itu harus diganti ke UTM dulu. Itu kira-kira pengaruhnya gimana Pak? Kenapa harus diganti ke UTM dulu gitu Pak? Mohon maaf Mbak, suaranya tadi ada kurang jelas Mbak. Oh iya Pak. Atau bisa lewat chat juga nggak apa-apa Mbak, tadi kresek-kresek soalnya. Iya Pak. Sekarang gimana Pak? Boleh coba barangkali ini. Coba ulang. Maaf. Iya Pak, terima kasih. Kalau kan kita biasanya ngukur pakai calculate geometri ya Pak, bikin new file gitu. Nah itu kan kadang ada yang disable gitu nggak bisa karena koordinatnya WGS 84 yang biasa gitu. Nah harus diganti ke UTM dulu. Itu tuh kenapa pengaruhnya, kenapa harus diganti ke UTM dulu, kan sama-sama aja gitu Pak. Aplikasi JIS-nya dibuka nggak? Coba di-share ke saya Mbak. Kita coba bahas bersama ya, barangkali bisa dijawab. Nah, itu permasalahan kalau lagi buat peta aja sih Pak. Lagi buka aplikasi JIS nggak? Iya Pak, tapi kosong. Kosong, oke. Coba jawab ya. Takutnya saya nggak nangkep yang dimaksud. Kalau mau calculate geometri, itu harus buat new field gitu ya. Kolom baru gitu, maksudnya gitu ya. Iya Bapak. Terus pada saat kita katakanlah di data frame kita itu koordinatnya geografis, ketika kita ingin melakukan miser itu kan nggak bisa disable ya, harus diganti dulu ke UTM gitu ya. Iya Bapak. Oh iya. Itu pengaruhnya kenapa? Jadi ya mudah-mudahan bisa menjawab ya, barangkali misalkan kurang tepat, nanti barangkali ada yang bisa namakan. Karena tadi ya pada dasarnya untuk mengukur baik itu luasan, jarak yang berkaitan dengan satuan katakanlah bukan ak ya, katakanlah yang ada satuan luasnya lah seperti itu atau panjangnya, itu memang harus menggunakan UTM Mbak koordinatnya. Kalau misalkan dengan geografis memang tidak akan bisa gitu untuk mengkalkulasi jarak tersebut gitu. Pengaruhnya kenapa? Memang pada saat kita coba ganti ya, misalkan seperti ini aja Mbak ya. Layar ini koordinat kan saya set di WGS 1984 geografis ya. Ketika saya ganti untuk Tasik itu berapa zonanya? 49 UTM yang sold. Nih ya, saya ganti ke sini. Tadi geser ya Mbak ya, rubah ya, bukan geser tapi rubah ya. Iya Bapak. Ya. Ya kan? Nih, coba perhatikan. Saya ganti lagi ke WGS. Nah, ya. Kalau saya ganti ke sini, akan menyesuaikan ya. Kalau secara pengaruh, memang sebetulnya tergantung peruntukannya dulu nih Mbak. Yang mau digunakan peta tersebut untuk apa gitu. Kalau misalkan katakanlah peta tersebut untuk skala yang detail dan untuk menentukan luasan ataupun panjang atau parameternya, ya memang kalau secara aturan memang harus menggunakan koordinat UTM gitu dengan satuan meter. Karena biar dikalkulasikan juga gitu. Nih, sebagai contoh aja seperti ini deh yang rada ini ya. Saya coba buka dulu yang jelas banget nanti bedanya. Berkaitan dengan ini, namanya apa sih namanya teh? Jadi lupa saya teh. Pernah belajar yang namanya equidistant, equivalent, dan conform kan ya? Nah, ini kan karena global ya, saya pakai geografis nih Mbak ya. Ya kan ya?
di sini saya kan nggak bisa menentukan UTM berapanya kan, misalkan saya condong lah ke 50 ini ya 49S gitu. Nah, jadi yang mendekati 49S saja yang wilayahnya tetap gitu. Yang lainnya akan terdistorsi gitu. Gitu. Jadi pemilihan jenis koordinat yang digunakan memang sangat penting banget ya, tergantung kebutuhannya kita itu apa. Kalau untuk khatulistiwa jelas lah UTM secara ininya. Kalau misalkan kita dihadapkan ke wilayah-wilayah yang bukan di khatulistiwa itu akan sangat berbeda gitu penggunaannya. Peruntukannya kita apakah ingin mengetahui bentuk yang sama dengan aslinya atau misalkan kita ingin menghitung secara luasnya yang presisi gitu. Itu akan beda penggunaan jenis koordinatnya. Nah, cuman kalau misalkan untuk di wilayah Indonesia untuk skala yang detail ya memang secara peruntukan baiknya ya pakai UTM saja gitu. Dan apalagi ketika pakai UTM memang tidak bisa dikalkulat gitu untuk yang satuan baik luas maupun jarak. Itu sih Mbak, barangkali mungkin itu bisa menjawab Mbak. Atau ada teman-teman yang lain yang bisa membantu untuk menjawab, sangat-sangat boleh. Tapi mudah-mudahan menjawab lah Mbak ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Kalau nggak ada, untuk pertemuan sekarang dicukupkan dulu sampai sekian gitu. Pertemuan terakhir juga kan ya ini kan ya. Kalau misalkan nggak ada yang ditanya lagi, Ayo silahkan. tapi kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya cukupkan sampai di sini Pak Tio ya untuk pertemuan yang terakhir ini. Jadi untuk pertemuan yang terakhir ini mudah-mudahan dari apa yang kita coba persiapkan untuk disampaikan ke rekan-rekan mahasiswa semuanya nih dari pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang, mudah-mudahan bermanfaat bukan hanya untuk sekarang tapi juga untuk kedepannya buat rekan-rekan yang katakanlah tertarik banget ke dalam bidang GIS ini bisa lebih memperdalam lagi dan mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi landasan pendukung ya untuk teman-teman mengembangkan lebih lanjut lagi khususnya di SIG ini. Dan kalau misalkan dari saya sendiri ada salah-salah kata ataupun ada penyampaian yang kurang mengenakan, mungkin Pak Tio dan rekan-rekan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu ya. Barangkali misalkan ada yang menyakiti hati teman-teman atau secara lisan ataupun kata-kata di grup dan lain sebagainya, mohon maaf. Dan untuk tugas yang tadi dikerjakan, dan untuk arahan-arahan selanjutnya dari Pak Tio, mohon selalu didengarkan dan juga dilaksanakan gitu. Mungkin itu Pak Tio dari saya Pak Tio ya, untuk pertemuan penutup ini. Baik. Terima kasih Pak Syahid ya, sudah menemani kita dari awal semester sampai akhir. Dan mudah-mudahan nanti juga kalau teknis UAS-nya wawancara gitu ya, atau man-to-man, Pak Syahid mungkin bisa hadir kembali, tapi nanti saya akan bicarakan dulu dengan Pak Syahid dan Pak Adia. Mohon maaf apabila kami siap. Menjengkelkan Pak Syahid ya. Enggak ini. Oke. Untuk rekan-rekan, saya ingatkan kembali UAS itu kalau di jadwal mata kuliah ini berarti di hari Rabu lagi ya. Di tanggal berapa saya belum melihat, di jam yang sama. Tapi kita lihat dulu nanti perkembangannya terkait teknisnya seperti apa, apakah akan lisan gitu ya atau tulisan, nanti saya akan diskusikan dulu dengan tim pengajar yang lain. Kemudian terkait tugas-tugas yang memang sudah Pak Syahid posting di Google Classroom, itu teman-teman harus segera melengkapi ya, karena sekarang masih ada waktu 1 minggu lagi sebelum UAS, dan setelah UAS tugas-tugas tersebut tidak akan
dibuka lagi, dalam artian ketika kalian menyetorkan setelah UAS itu tidak akan dimasukkan ya ke dalam penilaian. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali, tapi ya lebih baik tepat waktu sih tentunya ya, karena kalau yang telat juga pasti akan ada pengurangan nilai, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Oke, silahkan dicek kembali Google Classroom-nya, tugas-tugas yang belum masuk silahkan cek kembali juga biar nanti nilainya bisa maksimal gitu ya. Pak Syahid, mungkin seperti itu aja. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Baik, baik. Mungkin kita nanti bertemu lagi semester depan atau di tahun depan, Pak. Amin, amin, amin. Insya Allah, insya Allah. Ya, oke. Mungkin nanti mahasiswa terbaik bisa dibawa kerja tuh sama Pak Syahid di konsultan pemetaan ya. Siap. Ya kan Pak Syahid ya? Bisa rekomendasikan. Pastinya insya Allah. Betul. Atau kalau untuk sekedar membuat sertifikat kompetensi ya, mungkin Pak Syahid nanti bisa bantu juga di sana. Betul ya Pak Syahid? Iya. Iya, oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi nanti UAS. Terkait teknis akan saya umumkan kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di screenshot dulu ya. Boleh sama Wildan lagi boleh? Ya Pak, bentar. Sengaja buat pertanyaan 1, 2. Yang kedua 1, 2, 3. 1, 2. Yang terakhir 1, 2. Nah, Pak. Ya, oke. Terima kasih Wildan. Nanti kata Pak Syahid, silahkan kalau ada yang mau bertanya-tanya lagi terkait materi bisa dilanjutkan di WA Group ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak.